Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hitungan farmasi. Yang akan kita bahas hitungan farmasi di sini adalah tentang kadar suatu zat, ya, kadar suatu zat dalam persen. Di FE edisi 3 ada 3 jenis persen: persen B per B, B per V, V per V. Persen B per B adalah gram zat dalam 100 gram campuran. Persen B per V gram zat dalam 100 ml larutan. Sedangkan persen V per V adalah mililiter zat dalam 100 ml larutan. Bisa dicontohkan seperti ini: asam borat 3%, B per V sebanyak 100 ml. Itu artinya gram asam borat adalah 3/100 dikali 100 ml, yaitu 3 gram. Kemudian yang perlu kita bahas adalah pembuatan sediaan farmasi dengan cara mengencerkan. Nah, ini ada dua yang akan saya sampaikan. Pembuatan sediaan farmasi dengan cara mengencerkan. Yang pertama yaitu satu zat diencerkan menjadi kadar yang lebih rendah, satu zat. Yang kedua, 2 zat diencerkan menjadi kadar yang diinginkan. Ya. Kita bahas yang pertama, satu zat diencerkan menjadi kadar yang lebih rendah. Ini contohnya, contoh soal saja langsung ya. Buatlah H2O2 3% dari H2O2 35% sebanyak 350 ml. Ada 2 cara. Cara pertama yaitu dengan perbandingan zat yang akan kita buat dan bahan baku, kadarnya ya yang dibandingkan. Di sini bisa 3% per 35% dikali 350 ml. Alhasil 30 ml H2O2 35% yang kita ambil. Perkiraan aqua yang kita butuhkan adalah 350 dikurang 30, yaitu 320 ml. Cara kedua yaitu dengan rumus umum pengenceran, yaitu V1K1 sama dengan V2K2. V1 langsung kita masukkan ke dalam rumus. V1 35 kadar dari yang akan kita buat. Kemudian V2 volume 350 yang akan V1 35% ini bahan bakunya, terus 350 dikali 3% kadar ininya ini yang akan kita buat. Akhirnya V1 sama dengan 350 dikali 3 dibagi 35, hasilnya sama, yaitu 30 ml H2O2 35%. Kemudian yang kedua, dengan 2 kadar zat yang berbeda. Pengenceran satu sediaan dengan 2 kadar zat yang berbeda. Rumusnya kita tetap rumus seperti tadi, tapi kita kembangkan karena bahan bakunya itu ada 2, maka ada 2 variabel yang harus kita selesaikan. V1K1 sama dengan V2K2. V1 dikali K1 plus V2 dikali K2 sama dengan V3 dikali K3. Kemudian untuk mengeliminasi salah satu variabel ya, salah satu variabelnya kita menggunakan rumus lagi. V1 plus V2 itu sama dengan V3 ya. Maka V2 sama dengan V3 min V1. V2 nanti kita bisa gantikan menjadi V3 min V1. Jadi rumusnya dirubah menjadi V1 dikali K1 plus V3 min V1 dikali K2 sama dengan V3 dikali K3. Contoh soalnya, buatlah H2O2 35% sebanyak 350 ml dari H2O2 10% dan H2O2 50%. Nah, jadi masing-masing akan diambil berapa? Begini rumus. Kita langsung
kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. V1 K1 plus V2 K2 sama dengan V3 K3. V1 K1 plus V3 dalam kurung V3 min V1 dikali K2 sama dengan V3 plus K3. Kemudian meletakkan kadar yang paling tinggi itu di paling kiri, kadar yang paling tinggi. Sementara ini yang disoal ini adalah yang kadar paling tinggi adalah 50%. Maka V1 dikali 50 plus dalam kurung 350 volume dari V3 ya. Volume dari sediaan yang akan kita buat dikurang V1 dikali 10 kadarnya sama dengan 350 dikali 35. 50 V1 plus 3.500 ya min 10 V1 sama dengan 12.250. Nah, ini sudah ada variabel yang sama, kita kumpulkan 50 V1 min 10 V1 sama dengan 12.250 dikurang 3.500. 40 V1 sama dengan 8.750. V1 sama dengan 8.750 dibagi 40. Alhasil 218,75 ml. Kemudian V2-nya berapa? V2 kita ambil rumus yang turunan keduanya, yaitu V2 sama dengan V3 min V1 ya. Jadi V2 sama dengan V3 min V1. Jadi H2O2 yang 10% berapa? 350 dikurang 218,75 sama dengan 131,25 ml. Saya kira itu. Nanti ada tugas mohon diselesaikan, ada beberapa soal tentang hitungan farmasi. Bila ada kesulitan, tonton saja video ini berulang-ulang, insya Allah Anda semua akan bisa mengerjakannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.